Jadi bulan hurum itu adalah Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Itu bulan hurumnya. Allah mengatakan, dan itu ketetapan agama, fihinna ampusakum, maka apa yang harus dilakukan di bulan hurum ini, menariknya di sini, Tuhan tidak memerintahkan sesuatu, tapi yang dia kemukakan Tuhan itu larangan. Bulan Rajab dan bulan Ramadan, bulan Sa'ban, kita butuh apa yang disebut dengan berkah. Jadi tadi apa tadi? Perbanyak istighfar dan taubat. Memperbanyak istighfar dan taubat kembalinya kemana? Kepada kita. Ya toh? Yang kedua memperbanyak tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Lalu memperbanyak salawat. Nah, lalu memperbanyak doa ini, memperbanyak doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulil karim Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-takhirin an-nuril musbil lin-nisyani binurih fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmuka amin. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian malam Selasa, malam Rabu, ya, ganti malam Rabu. Insyaallah pada kesempatan ini saya akan berbicara sekitar bulan Rajab dan peristiwa yang paling utama di bulan Rajab itu adalah Isra dan Mi'raj. Salah satu bulan yang diagungkan dan dibesarkan Allah di dalam Al-Quran adalah bulan Rajab, seperti diungkapkan di dalam surah At-Taubah ayat 36. Jadi di situ disebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna iddatas syuhuri indallah isna asyara syahran. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah itu ada 12 bulan. Fi kitabillah, dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala, yauma khalaqas samawati wal ard, pada saat Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi sejak penciptaan langit dan bumi, jumlah bulan itu sudah 12. Minha arba'atun khurum. Di antara 12 itu ada 4 bulan yang disebut khurum. Khurum itu artinya dihormati. Khurum itu artinya dimuliakan. Jadi 4 bulan yang dihormati dan dimuliakan itu adalah, pertama 3 bulan berturut-turut, lalu kemudian 1 yang terpisah. Yang berturut-turut itu Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Lalu kemudian terpisah Rajab. Jadi ini 4 bulan yang disebut bulan Khurum. Salah satu kemuliaan bulan 4 ini adalah orang Arab itu tidak, ya, meskipun dia suka berperang, tapi pada bulan haram ini terlarang untuk berperang. Terlarang untuk berperang. Meskipun orang Arab itu sangat suka berperang, tapi ada tradisi orang Arab itu waktu sebelum Islam datang,
saking anunya berperang itu, kadang-kadang bulan Hurum ini dia undur. Dia undur. Jadi misalnya dia kena bulan Hurum itu dan dia mau berperang di situ, dia undur ke belakang bulan Hurumnya. Seperti itu. Dia roba bulan Hurum itu. Tapi kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menetapkan kembali bulan Hurum itu sesuai dengan apa yang menjadi tradisi sejak dulu, yang tidak pernah dirubah-rubah, yang mana orang Arab itu berani merubahnya untuk ini. Jadi biasa dia berperang di bulan Hurum karena bulan Hurumnya dia belakangkan gitu. Seperti itu. Jadi bulan Hurum itu, makanya di sini disebut zalika dinul qayyim. Itulah ketetapan agama yang lurus. Jadi bulan Hurum itu adalah Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Itu bulan Hurumnya. Dan itu ketetapan agama, bukan ketetapan manusia, itu ketetapan Tuhan. Lalu Allah mengatakan, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Maka apa yang harus dilakukan di bulan Hurum ini? Menariknya di sini, Tuhan tidak memerintahkan sesuatu, tapi yang dia kemukakan Tuhan itu larangan. Jadi Tuhan tidak mengungkapkan perintah, tapi yang dia ungkapkan adalah larangan. Yaitu fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzalimi diri kalian, melakukan kezaliman pada bulan-bulan Hurum ini terhadap diri kalian. Lalu dia bilang, waqatilul musyrikina kaffa kama yuqatilunakum kaffa. Dan bunuhlah, perangilah orang-orang musyrik itu secara keseluruhan kalau mereka memerangimu. Jadi kalau misalnya di bulan Hurum kita umat Islam diperangi, itu wajib untuk mempertahankan diri, meskipun ada larangan untuk tidak berperang. Tapi kalau diperangi, ya harus pertahankan diri. Masa mau diperangi dibiarkan aja, mau dibunuh gitu kan, tidak mungkin ya. Makanya boleh mempertahankan diri. Lalu Tuhan mengatakan, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa. Di sini menarik nih ujungnya ayat. Jadi setelah Allah melarang untuk melakukan kezaliman pada bulan-bulan haram, tapi pada saat yang sama kalau kita diperangi itu boleh mempertahankan diri. Tuhan lalu menutup ayatnya bahwa Allah, tak ketahuilah Allah bersama orang-orang muttaqin. Artinya kalau dihubungkan ayat ini dengan penutup ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya, maka kita bisa berkata 12 bulan itu adalah harus digunakan untuk menjadi orang yang bertakwa. Harus digunakan untuk menjadi orang yang bertakwa. Maka kezaliman, itulah sebabnya ulama mengatakan kezaliman yang terlarang pada 4 bulan haram itu tidak berarti boleh pada selain 4 bulan haram itu. Tapi kezaliman itu terlarang untuk selama 12 bulan, terkhusus pada 4 bulan Hurum tadi. Itu terkhusus pada 4 bulan Hurum tadi. Artinya setiap bulan itu harus berusaha untuk tidak melakukan kezaliman, tapi sebaliknya harus berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa, khususnya pada bulan yang Hurum tadi. Yang menarik di situ juga adalah 3 bulan jadi ada tadi 3 bulan yang berurutan kan? Ada tadi 3 bulan yang berurutan, yang bulan Hurum itu ya. Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah, kemudian Muharram. Sebelum Zulqa'dah ini juga ada 3 bulan yang berurutan. Ada 3 bulan yang berurutan. Ya, jadi kan bulan itu yang berurutan itu adalah Ramadan, Sya'ban, ya kan,
Rajab. Yang menarik di sini, Ramadan itu dalam hadis disebut bulannya umatku, bulannya umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sya'ban itu bulannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Rajab itu bulannya Allah. Itu disebut dalam hadis. Jadi bulan Rajab sebagai bulan hurum itu disandarkan kepada Allah. Sementara bulan Sya'ban disandarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan bulan Ramadan disandarkan kepada siapa? Umatnya Muhammad. Lalu ada doa. Doa ini diperselisihkan apa dia hadis atau bukan. Tapi isinya bagus. Doa itu adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Jadi doa itu bunyinya itu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Berarti di sini kita butuh di bulan Rajab dan bulan Ramadan, bulan Sya'ban, kita butuh apa yang disebut dengan berkah, keberkahan. Kekuatan keberkahan inilah yang mengantar kita masuk ke bulan Ramadan. Ini modal masuk bulan Ramadan itu adalah keberkahan. Modal masuk ke bulan Ramadan itu adalah keberkahan. Pertanyaannya, apa itu keberkahan? Intinya keberkahan itu dalam konteks ini subutun fil khair. Subut fil khair. Konsisten, tetap dalam kebajikan. Fil khair. Artinya bulan Rajab dan bulan Sya'ban di sini harus umat Islam itu kokoh, kuat, konsisten berada pada kebajikan. Jadi ayat ini doa ini mengisyaratkan kita untuk kuat dalam sebuah kebajikan di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban ini tersambung dengan larangan untuk melakukan kezaliman. Jadi larangan untuk melakukan kezaliman terhadap diri sendiri di dalam ayat yang kita sebutkan tadi, itu konsekuensi logisnya mesti berada dalam kebajikan secara konsisten. Itu konsekuensi logisnya. Jadi antara ayat dengan doa ini memiliki hubungan yang sangat kuat. Nih. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Yang sering orang pertanyakan di bulan Rajab itu adalah tentang puasa Rajab. Ya. Sebenarnya kalau para ahli hadis, mereka seringkali mengetapkan bahwa tidak ada istilah puasa Rajab. Tidak ditemukan hadis kalau dilihat sanadnya dalam pengertian puasa bulan Rajab. Tapi kalau ahli-ahli yang masuk ke tarekat, biasanya dia menganjurkan, ya. Misalnya di dalam bukunya Imam Al-Ghazali itu
disebutkan sebuah riwayat bahwa barang siapa yang puasa 1 hari saja di bulan Rajab, maka itu sangat luar biasa nilai kebajikannya. Bahkan itu di dalam riwayat-riwayat hadis yang lain, di kitab-kitab hadis yang lain, yang mungkin kitab hadis dari para ahli bait itu, dia mengatakan begini. Imam Musa bin Ja'far alaihissalam bersabda, siapa yang berpuasa 1 hari pada bulan Rajab, api Jahannam akan menjauh darinya sejauh perjalanan 1 tahun. Dan siapa berpuasa selama 3 hari, ia wajib mendapatkan surga. Tapi hadis-hadis seperti ini itu biasanya bicara tentang fadilah, hadis keutamaan. Dan hadis keutamaan itu biasanya dhaif, kebanyakan dhaif gitu. Kan biasanya kebanyakan dhaif. Kebanyakan dhaif, tidak masuk dalam hadis-hadis yang surga. Tapi dalam kitab dalam kitabnya Imam Al-Ghazali Ya Ulumuddin itu juga disebutkan riwayat seperti ini. Rajab adalah nama sebuah sungai di surga. Airnya lebih putih dari air susu dan lebih manis dari madu. Siapa yang berpuasa 1 hari pada bulan Rajab, ia pasti akan meneguk air sungai tersebut. Artinya matamak di surga tahu nasabah iya sungai di surga. Jadi kalau dia minum berarti masuk dalam surga. Kepuasa 1 hari. Riwayat-riwayat ini tidak hanya ditemukan dalam kitab-kitab tasawuf seperti itu, tapi juga banyak ditemukan dalam hadis-hadis yang dikemukakan oleh ahlul bait. Sekarang pertanyaannya begini. Kalau keberkahan yang kita inginkan di bulan Rajab, ya, kalau keberkahan yang kita inginkan di bulan Rajab, maka salah satu bentuk keberkahan yang terbesar adalah pengampunan. Pengampunan Allah. Ini biasa kita pandang enteng, ini istighfar ini. Sudah dianggap biasa-biasa saja. Tapi sebenarnya itu luar biasa itu istighfar itu. Sebenarnya kita tidak boleh lepas dari istighfar. Sebenarnya setiap detik waktu kehidupan kita tidak bisa lepas sebenarnya dari istighfar. Karena itu adalah hal yang paling penting dalam kehidupan. Karena itu misalnya dalam sebuah riwayat mengatakan begini, bulan Rajab adalah bulan permintaan ampun umatku. Bulan Rajab adalah bulan permintaan umatku, ampun umatku. Karena itu mintalah ampunan di bulan ini sebanyak mungkin. Ini sebanyak mungkin. Karena Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Bulan Rajab dinamakan ashab. Ashab karena rahmat Allah tercurah atas umatku di bulan ini. Maka perbanyaklah baca astagfirullah wa as'aluhu taubah. Astagfirullah wa as'aluhu at-taubah. Ini yang perbanyak. Atau astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, sama itu. Ya, astagfirullah wa as'aluhu at-taubah. Astagfirullah wa as'aluhu at-taubah. Aku memohon ampun kepada Allah dan aku memohon kepada Allah taubat. Di Quran itu selalu berpasangan ini, istighfar dan taubat. Ini selalu, dan biasanya didahului dengan istighfar lalu diikuti oleh taubat. Istighfar siapa intinya? Istighfar itu adalah memohon kepada Allah agar kesalahan kita itu ditutupi, sehingga efek buruk dari kesalahan kita itu tidak berlanjut, tidak real, tidak nyata, baik terhadap kita maupun terhadap orang lain. Maka istighfar itu perisai untuk menahan efek buruk dari sebuah kesalahan gitu. Kalau sementara taubat
itu adalah kembali ke Tuhan. Jadi di sini kan apa yang diistighfarkan? Yang diistighfarkan kan dosa, ya kan? Kalau diistighfarkan adalah dosa, karena dosa punya akibat buruk. Akibat buruk, istighfar bisa menutupi akibat buruk ini. Kalau orang berdosa, maka dia keluar dari jalan Tuhan, ya kan? Maka dia butuh kembali. Maka konsekuensi logis dari istighfar itu dia bertaubat. Kalau ada orang beristighfar tapi tidak diikutkan dengan taubat, maka dia tidak lanjut. Dia tidak lanjut. Karena kalau dia sudah berdosa lalu dia beristighfar lalu diikuti taubat, artinya tinggalkan dosanya dan kembali kepada jalan Tuhan. Maka istighfar harus diikuti oleh taubat. Itu. Istighfar harus diikuti oleh taubat. Jadi apa yang harus diperbanyak di dalam bulan Rajab ini adalah istighfar. Ya, termasuk istighfar kita yang kita sering baca itu, istighfar kabir, diperbanyak gitu. Nah, ini sebenarnya ada juga doa yang harus dibaca di bulan Rajab itu. Ini misalnya ini tasbih, misalnya subhanal ilahil jalil, subhana man la yanbaghi at-tasbihu illa lahu, subhanal azsul akram, subhana man laysa issu wa huwa lahu akhli. Ini salah satu zikir tasbih. Jadi subhanal ilahil jalil, maha suci Tuhan, maha agung, maha suci Tuhan, maha agung, maha sat yang segala kalimat tasbih tidak layak kecuali untuknya. Subhana man la yanbaghi at-tasbihu illa lahu, maha suci Allah, tidak ada kesucian yang layak kecuali miliknya. Jadi kesucian itu hanya milik Allah. Lalu disebut subhanal asul akram, maha suci Allah yang maha mulia, maha al-azzu, maha mulia. Lalu dia mengatakan subhana man labisa issu wa huwa lahul ah, maha suci Allah yang mengenakan, tidak ada yang bisa menyandang kesucian itu hanya kepada Allah. Intinya di bulan Rajab itu perbanyak tasbih. Perbanyak tasbih. Tadi perbanyak apa? Istighfar. Sekarang perbanyak tasbih. Sebenarnya nih kalau tasbih mau didalami, jadi yang kita selalu baca itu kan ini subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini empat ini luar biasa ini. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Ini yang disebut pohon-pohonnya sur. Ini yang dimaksud Nabi Ibrahim waktu ketemu di Isra Mi'raj, pesannya kepada Nabi Muhammad, beritahu umatmu Muhammad supaya mereka menanam pohon-pohon di surga, karena surga itu tanahnya subur, tanamlah pohonnya. Apa pohonnya? Nih, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, maha suci Allah. Di sini disebut kalimat subhanallah intinya itu adalah jangan pernah melekatkan sesuatu yang tidak pantas kepada Tuhan. Itu namanya tanzihun, pensucian. Jangan pernah melekatkan sesuatu yang tidak pantas untuknya. Menyifatkan sesuatu kepada Tuhan tidak pantas, yang tidak ada, tidak mungkin ada sama dia. Itu mustahil sifat itu ada sama dia. Jangan sifat-sifat kemanusiaan kita lekatkan sama Allah, tidak pantas itu intinya subhanallah.
Lalu ketika kita mengucapkan alhamdulillah, nah ini lebih konsekuensinya lebih hebat lagi. Karena dia suci, maka dia terpuji. Maka segala keterpujian miliknya Allah. Maka tidak ada yang tidak baik dari Allah. Semuanya jadi baik. Maka ini kalau orang mengerti ini, dia tidak akan pernah mempersiapkan dirinya untuk dipuji. Dan dia tidak akan pernah memuji selain Allah, termasuk memuji dirinya sendiri. Tidak. Jadi dia tidak akan pernah memuji dirinya sendiri dan orang lain, dan yang hanya dia puji adalah Allah. Pada saat yang bersamaan, dia tidak akan pernah mengharapkan pujian dari makhluk kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu intinya keikhlasan sebenarnya. Jadi ikhlas itu tidak mengharapkan keterpujian selain dari keterpujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ikhlas. Kita pernah jelaskan ini. Tidak mengharapkan keterpujian kecuali hanya kepada keterpujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu salah satu makna kalimat alhamdulillah. Nah, maka orang yang betul-betul sudah makna kalimat alhamdulillah ini merasuk ke dalam dirinya, maka tidak ada lagi yang membuat dia resah, karena bagi dia apapun yang terjadi pada dirinya semuanya sudah konteks alhamdulillah. Semuanya dalam konteks alhamdulillah. Nah, lalu masuklah dia ke kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah ini bertingkat-tingkat maknanya ini, bertingkat-tingkat maknanya. Bertingkat-tingkat maknanya. La ilaha illallah itu bertingkat-tingkat maknanya. Bukan hanya tidak disembah kecuali Allah. Itu makna paling dasar, tapi dia itu konsekuensi yang membuat sampai ke sana itu banyak makna-makna yang lain. Dan makna yang paling utama itu la wujuda illallah. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Tidak ada. Maka seluruh yang ada itu manifestasi ilahi. Itu adalah manifestasi, atau dalam bahasa tasawuf tajallinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada semua yang ada itu Allah tampak di sana. Karena sebenarnya tidak ada yang wujud kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ini salah satu zikir yang perlu diperbanyak di hari di bulan Rajab ini adalah apa tadi? Tasbih. Ini subhanallah walhamdulillah. Kalau di sini ada memang salah satu tasbih yang adalah subhanal ilahil jalil. Maha suci Allah, Tuhan yang maha agung. Lalu dia bilang subhana man la yanbaghi tasbihu illa lahu. Maha suci Allah, tidak ada yang pantas disucikan kecuali hanya dia. Lalu dia mengatakan subhanal aiz al azzu al akram. Maha suci Allah yang maha mulia dan lagi maha dermawan. Subhana man labisal izzu wa huwa lahu akhlun. Maha suci Allah ya, saat bergaun kemuliaan yang hanya layak disandang untuknya. Jadi perbanyak istighfar, perbanyak tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Ini ada satu doa yang sering diajarkan oleh Imam Ali Zainal Abidin
yang dibaca di awal bulan di bulan permulaan bulan Rajab. Doanya begini: ya man yamlikul khawaijis sa'ilin wa ya'lamu damiras samitin likulli mas'alatin minka sam'un qadirun wa jawabun atid. Dia bilang begini: wahai yang mengabulkan segala kebutuhan orang-orang yang memohon, ya Allah, ya man yamliku hawaijas sa'ilin wa ya'lamu damiras samitin, dan dia mengetahui damir, ya, dia selalu mendengar, ya, mengetahui hati orang-orang yang diam. Hati orang-orang, kalau bapak orang diam tahu enggak isi hatinya? Tidak, tapi Allah tahu. Jadi Allah tahu itu. Ya'lamu, ini kalimat yang luar biasa. Wa ya'lamu damiras samitin. Allah tahu isi hati orang yang diam. Likulli mas'alatin minka sam'un khadirun wa jawabun atid. Di engkau, dia Allah selalu mendengar dan menjawab setiap permohonan. Dia Allah tahu. Itulah sebabnya salah satu makna doa yang tertinggi adalah diam. Doa yang tertinggi itu adalah diam. Diam bukan diam dari kosong, diam yang telah berserah diri kepada Allah. Diam yang tidak lagi bisa bicara karena menyadari keagungan dan kebesaran Tuhan. Itu. Diam itu tidak lagi meminta, tapi dia tenggelam dalam keagungan Allah, kebesaran Tuhan. Maka dia tidak meminta, dia hanya tenggelam dalam pengagungan kepada Tuhan. Itu salah satu doa yang terbesar, yang tertinggi, terhalus, adalah diam dalam kesadaran akan keagungan dan kebesaran Allah. Diam itu. Maka diam itu maknanya banyak, tidak satu. Ada diam karena kosong, tapi ini diam karena tenggelam dalam kesadaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau dia sudah diam begitu, dia sudah tidak ada dalam pengertian egonya, kesadaran dirinya sudah tidak ada, egonya tidak hilang. Yang ada adalah tinggal kesadaran ilahi. Jadi bukan ketiadaan eksistensi ontologis, bukan, tapi ketiadaan ego itu yang ada, sama yang hilang. Tinggallah penyandaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dia bilang begini: Allahumma wa mau'iduka as-sadiq wa ayadikal fadil wa rahmatukal wasi fa as'aluka an tusalliya ala Muhammad wa ali Muhammad wa an taqdiya hawaiji lid dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Kalau doa ini mau diikuti, maka isi yang harus diperbanyak juga di bulan Rajab itu adalah salawat kepada Rasulullah setelah mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini, ya Allah, janjimu benar. Allahumma mau'idukas shadiq wa ayadikal fadilah. Karuniamu yang melimpah. Nih, itu pengagungan. Wa rahmatukal wasi, rahmatmu luas. Lalu dia bilang, fa as'aluka, aku mohon kepadamu ya Allah, an tusalliya ala Muhammad wa ali Muhammad, engkau bersalawat kepada Muhammad dan ali Muhammad dan keluarganya Muhammad. Lalu dia minta untuk dirinya. Jadi cara berdoa itu, jadi agungkan Allah, salawat kepada Nabi, baru minta apa yang kita inginkan. Wa antaqdi hawaijid dunya wal akhirah, ya Allah, penuhilah hajatku di dunia dan di akhirat. Innaka ala kulli syai'in qadir, sungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Nah itu
Itu salah satu di antara yang harus kita, intinya agungkan Tuhan, perbanyak agungkan Tuhan, besarkan Allah, muliakan Allah di bulan Rajab. Jadi tadi kan apa tadi, perbanyak istighfar dan taubat. Memperbanyak istighfar dan taubat kembalinya kemana? Kepada kita, ya toh? Yang kedua memperbanyak tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Lalu memperbanyak salawat. Nah, lalu memperbanyak doa. Ini memperbanyak doa. Memperbanyak doa. Kemudian ini salah satu juga yang mungkin patut, kalau dalam kitab ini itu banyak membaca surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas, banyak membaca surah Al-Ikhlas di bulan Rajab. Itu salah satu amalan. Nah, tapi sekali lagi amalan-amalan seperti ini itu bagi orang yang di ahli hadis itu tidak disandarkan, tidak diakui gitu. Maksudnya tidak ditemukan dalilnya secara hadis dan sebenarnya. Nah, tapi kalau di amalan para ahli tarekat itu biasanya disampaikan, ahli suluk disampaikan. Nah, sebenarnya menurut saya tidak ada memang dalil khusus yang menjelaskan bahwa harus dibaca di bulan Rajab, tapi dalil umumnya tadi itu untuk mencari keberkahan di bulan Rajab dan untuk terhindar dari kezaliman. Karena orang yang menghidupkan tasbih tadi, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, kalau orang hidupkan ini, insya Allah keberkahan sampai kepada dia. Pada saat yang bersamaan dia terhindar dari kezaliman. Berarti perbuatan memperbanyak kalimat-kalimat zikir ini dengan cara memahaminya lebih dalam, itu salah satu wujud daripada larangan menzalimi diri sendiri. Kalau kita terlarang menzalimi diri sendiri, apa yang harus kita perbuat? Kebaikan, supaya kita tidak sempat melakukan kezaliman. Itu. Jadi kalau kita ingin menghindar dari kezaliman, ya berbuat kebajikan. Kalau kita kosong dari kebajikan, gampang jatuh dalam kezaliman. Jadi sebenarnya ayat 36 surah Taubah itu ini menjadi dasar hadirnya wirid-wirid seperti ini, termasuk membaca kulullah ratusan kali, bahkan kalau bisa 1000 kali di bulan Rajab. Jadi sebenarnya pemahaman dari ayat itu, kan Imam Ali pernah, kalau setiap imam dia baca apa? Kulullah. Lalu ditanya, diadukan kepada Nabi, tidak ada ke ayat lain yang dia hafal. Nabi bilang, tanya dia. Coba ayat. Nabi bilang tanya dia, bukan jangan. Artinya Nabi tahu bahwa Imam Ali itu tahu jawabannya. Maka Imam Ali ketika ditanya kenapa itu hanya dibaca terus ya Amirul Mukminin, jawabnya yang satu, saya mencintai tauhid, makna tauhid yang ada dalam surah Al-Ikhlas. Nah, jadi intinya surah Al-Ikhlas itu kalau kita baca terus menerus, itu tertanam kesadaran tauhid itu secara kuat di dalam diri seseorang yang membacanya. Itu intinya. Maka dianjurkan baca itu. Ini ada 4 kul itu, 4 surah yang dimulai kata kul itu perlu sekali untuk dikaji. Ya ayyuhal kafirun, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Itu penting. Kalau saya di kul huwallahu, kul ya ayyuhal kafirun itu adalah pengosongan diri dari kekafiran dan deklarasi diri untuk berada secara konsisten dan kuat dalam penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya surah Qul ya ayyuhal kafirun. Jadi penolakan diri terhadap kekafiran, lalu mendeklarasikan diri terhadap penghambaan tunggal kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa pencampuran penghambaan lain. Jadi sebenarnya di Qul ya ayyuhal kafirun itu deklarasi, di Qul ya ayyuhal kafirun itu adalah deklarasi
penghambaan hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya. Hanya kepada Allah dan tidak kepada selainnya. Itu disebut tauhid praktis atau tauhid ibadah. Jadi tauhid praktis atau tauhid ibadah itu termuat di dalam Quran surah Al-Kafirun. Apa kalimatnya? La a'budu ma ta'budun. Saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Deklarasi enggak? Deklarasi diri. Bahkan ditegaskan lagi. Wala abidun ma abattum. Dan saya tidak menjadi penyembah apa yang kalian sudah sembah. Jadi di sini dia menggunakan kata kerja, di sini dia menggunakan kata pelaku, isim fa'il. Penegasan lebih tegas lagi. Saya tidak akan pernah menyembah apa yang kamu sembah, dan saya tidak akan menjadi penyembah. Tidak akan menyembah. Lalu menjadi saya tidak akan menjadi penyembah. Ini penegasan. Jadi Al Kabir itu adalah bentuk deklarasi diri terhadap tauhid ibadah, bahwa penyembahan itu khusus untuk Allah, bukan selain Allah. Maka kita menolak penyembahan kepada selain Allah. Kita mengosongkan diri penyembahan kepada selain Allah. Kalau ini kemudian dihubungkan dengan surah Al-Ikhlas, Al-Kafir itu dihubungkan dengan Al-Ikhlas, maka di surah Al-Ikhlas itu adalah tauhid teoritis. Tauhid teoritis. Apa isi tauhid teoritis itu? Tauhid zat, tauhid sifat, tauhid perbuatan. Itu isinya. Tuh. Kul huwallahu ahad. Itu bicara tentang satu Tuhan. Tauhid zat itu. Allahus samad itu tauhid sifat, asma dan sifat. Kemudian lam yalid wa lam yulad itu pembebasan atau pensucian terhadap Allah dari sifat-sifat kemakhlukan. Yang beranak dan diperanakan hanya makhluk. Allah tidak mengenal apa yang melekat pada makhluk. Jangan pernah. Itu namanya pensucian diri terhadap Allah dari sifat-sifat yang ada pada makhluk. Karena sifat yang ada pada makhluk tidak bisa lekat kepada Allah. Nah, itu. Lalu muncul walam yakul lahu. Di situ muncul di situ penegasan. Tidak ada yang seperti Tuhan, tidak ada tandingannya. Itu semakna nanti tidak ada tandingannya, maka disebut lagi laisa kamislihi syai'un. Tidak ada yang serupa dan tidak ada penyerupaan yang menyerupainya. Serupa penyerupaan itu tidak ada. Itu namanya di sini laisa kamislihi syai'. Oleh ahli arifin seperti Ibnu Arabi, itu di situ ada dua makna di situ, tasbihun wa tanzihun. Ketiadaan penyerupaan dan sekaligus pensucian kepada Allah. Jadi ketiadaan penyerupaan itulah hakikat dari sebuah pensucian. Maka disebut lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi dia masuk di tauhid. Baku makan enggak? Nyambung enggak maknanya? Dasar tauhid ibadah adalah tauhid teoritis di surah Al-Ikhlas. Lalu di Qul a'udzu birabbil falaq dan di Qul a'udzu birabbin nas itu manifestasi kedua tauhid ini. Anda tidak minta perlindungan kepada siapapun dari segala bentuk kejahatan, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, kecuali hanya kepada Allah. Itu manifestasi. Itu makna 4 kul itu kalau mau dikaji lebih dalam. Itu secara umum gitu. Suatu waktu kita akan kaji secara mendalam. Itu secara umum. Itulah sebabnya kenapa Qul huwallahu itu bagus dibaca terus gitu. Nah, ini di bulan Rajab ada doa juga yang penting dibaca. Ini doanya agak panjang sih.
Allahumma inni as'aluka sabras syakirin. Ya Allah, aku mohon kepadamu kesabarannya orang-orang yang bersyukur kepadamu. Allahumma inni as'aluka sabras syakirin lak wa amalal khaifina mink, dan amalnya orang-orang yang takut kepadamu, wal yakinal abidin, dan keyakinan orang-orang yang menghamba kepadamu. Jadi orang yang bersyukur itu butuh sabar. Orang yang beramal itu landasannya khauf. Nah ini, ya, khauf, ketakutan, khasyah, itu landasannya. Apalagi orang yang menyembah Tuhan itu landasannya yakinal abidin, keyakinan orang-orang yang menjadi penyembahmu. Jadi bukan saja iman, tapi iman yang sudah menjadi yakin. Bersyukur itu tidak gampang. Dia butuh kesabaran. Dia butuh kesabaran. Makanya sabras syakirin. Aku mohon kesabarannya orang-orang yang bersyukur kepadamu. Karena bersyukur itu adalah intinya kemampuan menggunakan segala nikmat Allah di jalan Allah. Itu namanya syukur. Kemampuan untuk melaksanakan atau menggunakan segala nikmat Allah di jalan Allah, itu syukur namanya. Kemampuan untuk menggunakan seperti itu butuh kekuatan sabar, Pak. Maka disebut sabras syakirin. Kedua, beramal itu landasannya harus khasyatan lillah, takut kepada Allah. Baru amal itu bisa ikhlas. Apa istilah? Ini ada sedikit perbedaan antara kata khasyah dengan kata khauf. Itu beda. Khasyah dengan khauf. Khasyah itu adalah ketakutan yang dilandasi oleh pengagungan terhadap yang ditakuti. Jadi orang tidak mungkin bisa menjadi khasyatan lillah kalau dia tidak mengenal Allah, tidak mengenal keagungan Tuhan. Maka orang yang mengenal keagungan Tuhan, lalu pengenalannya terhadap keagungan Tuhan melahirkan ketakutan, maka ketakutannya bukan menjauh, tapi mendekat. Ketakutannya bukan menjauh dari yang ditakuti, tapi mendekat. Makanya ada khasyatur rahman di dalam Al-Quran itu, khasyatur rahman, ketakutan kepada yang maha rahman. Coba Anda bayangkan, Bapak bayangkan, ketakutan kepada yang maha kasih. Biasanya kalau yang maha kasih kita tidak takut, tapi di sini ketakutan terhadap yang maha kasih itu khasyur rahman. Artinya kalau orang takut kepada Allah dalam konteks makna khasyah, berdasarkan pengetahuan dia tentang keagungan Tuhan, maka dia akan mendekat kepada Allah. Makanya ada ayat mengatakan innama yahsallahu min ibadihil al ulama. Yang bisa khasyah kepada Allah hanyalah ulama. Ulama itu kenapa bisa khasyah? Karena dia mengerti keagungan dan kebesaran Tuhan. Dia takut keagungan dan kebesaran Tuhan. Maka dia paham, dia ilmui keagungan dan kebesaran Tuhan, maka dia khasyah. Kalau khauf itu adalah takut terhadap sesuatu yang kita benci. Takut kepada sesuatu yang kita benci. Lawannya di sini raja, berharap. Kita mengharapkan sesuatu yang kita sukai. Sekarang apa yang kita takuti terhadap Allah? Keadilannya Allah yang harus ditakuti. Karena keadilannya melahirkan azab. Itu azabnya Allah yang ditakuti. Apanya yang diharapkan? Rahmatnya. Nah, inilah harus seimbang antara ketakutan terhadap azab dan
harapan akan rahmat. Itu dua sayap untuk terbang menuju Tuhan itu. Jadi amalul khasyiin, amalnya orang-orang yang takut. Amalul khaifin. Lalu apa lagi? Wa yakinal abidin, keyakinannya orang-orang yang menyembah. Keyakinannya penyembah. Jadi menyembah itu harus landasannya apa? Keyakinan. Iman yang sampai pada keyakinan. Lalu dia bilang, Allahumma antal aliyul azim. Ya Allah, engkaulah yang maha tinggi dan maha agung. Wa ana abdukal ba'isul fakir. Saya ini hambamu yang fakir, yang butuh kepadamu. Jadi berdoa itu Pak bukan hanya meminta, tapi berdoa itu mengagungkan Tuhan. Sedangkan aku hambamu yang sengsara, al-ba'is, al-fakir dan fakir. Engkau yang maha kaya, maha terpuji, sedangkan aku hambamu yang hina. Jadi kita merendah di hadapan kemuliaan Tuhan. Ya, di situ disebutkan antal ganiyul hamid. Engkau yang maha kaya, maha terpuji. Wa ana abduka zalil, dan saya hambamu yang hina dan rendah. Lalu bersalawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ini juga penting saya jelaskan, jangan bersalawat dengan salawat yang terputus. Mana salawat yang terputus? Salawat yang tidak mengikutkan ali Muhammad. Jangan bersalawat Allahumma salli ala Muhammad selesai. Tidak, itu terputus namanya. Bersalawatlah Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jangan berhenti di salawat Allahumma salli ala Muhammad tanpa ali Muhammad. Itu terputus namanya. Itu terlarang. Salawat terputus. Lalu dia bilang Allahumma salli ala Muhammad wa ali wamnun biginaka ala fakri wa bihilmika ala jahli. Itu jadi kita selalu mengagumi Tuhan. Kita ini fakir, Allah gina. Kita ini jahil, Allah itu hilm, gitu kan. Wa biquwwatika ala da'fi. Allah kita ini lemah, Tuhan itu kuat. Ya Qawiyu ya Aziz, yang maha kuat, yang maha perkasa. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Setiap sudah meminta salawat kepada Nabi. Jadi setiap permintaan harus diikuti salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa alihi. Lalu waqtini ma akhammani min amri dunya wal akhirah ya arhamar rahimin. Cukupkan apa yang saya perlukan. Cukupkan apa yang saya perlukan, penuhilah kebutuhanku di dunia dan di akhirat, wahai yang lebih kasih, lebih pengasih lagi maha penyayang. Itu intinya. Rajab ini pakailah, bulan mulia ini pakailah dalam keberkahan, kebajikan dan keberkahan. Berusahalah kita untuk menjauhi kezaliman terhadap diri. Maka perbanyak istighfar, perbanyak tasbih, tahmid, tahlil, takbir, perbanyak berdoa, perbanyak bersalawat, perbanyak baca kul huwallah dan sebagainya. Artinya seluruh aspek yang membawa kita kepada derajat orang yang bertakwa lakukan. Apa dalilnya? Tak usah cari dalil khusus. Yang perlu dicari dalil umumnya. Dalil umumnya sudah ada di dalam surah At-Taubah ayat 36. Di situ kita diharapkan untuk dilarang untuk berbuat zalim terhadap diri sendiri. Logika terbaliknya, kita diperintahkan untuk melakukan seluruh kebajikan sehingga kita menjadi orang yang bertakwa. Itu kesimpulannya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang minta itu dia.